Pada sesi kali ini kita akan fokus mempelajari low pressure side atau sisi tekanan rendah dalam sistem refrigerasi. Slide ini menggambarkan perubahan kondisi refrigeran saat melewati katup ekspansi menuju area evaporasi, yang disebut sebagai the blue zone. Di titik ini terjadi penurunan tekanan secara drastis sehingga refrigeran berubah menjadi sangat dingin dan mampu menyerap panas dari ruangan penyimpanan. Komponen utama yang akan kita bahas meliputi katup ekspansi, proses evaporasi, serta distribusi udara dingin. Kita akan memahami bagaimana aliran refrigeran pada sisi tekanan rendah bekerja untuk menjaga suhu ruang penyimpanan tetap stabil dan sesuai standar mutu produk perikanan. Selain memahami teori, kita juga akan menganalisis hubungan antara tekanan, temperatur, dan performa pendinginan. Pemahaman ini penting agar operator mampu mendeteksi gangguan sistem lebih awal, mencegah pembekuan berlebih, menjaga efisiensi energi, dan menghindari kerusakan komponen refrigerasi. Melalui materi hari ini diharapkan kita mampu mengoperasikan dan melakukan pengamatan terhadap sisi tekanan rendah secara aman, efektif, dan sesuai prosedur kerja pada sistem cold storage. Pada slide ini kita memasuki pembahasan mengenai transisi menuju zona tekanan rendah dalam siklus refrigerasi. Setelah refrigeran melepaskan panas di kondensor dan berubah menjadi cairan bertekanan tinggi, refrigeran kemudian mengalir menuju katup ekspansi untuk mengalami penurunan tekanan secara drastis. Proses penurunan tekanan tersebut menyebabkan suhu refrigeran turun dengan cepat, sehingga refrigeran menjadi sangat dingin sebelum masuk ke evaporator. Inilah yang disebut sebagai sisi tekanan rendah atau low pressure side, yaitu area utama tempat proses pendinginan berlangsung di dalam sistem cold storage. Dua komponen penting pada zona ini adalah katup ekspansi dan evaporator. Katup ekspansi berfungsi mengatur aliran refrigeran yang masuk, sedangkan evaporator berfungsi menyerap panas dari ruangan penyimpanan. Kerja kedua komponen ini sangat menentukan efektivitas pendinginan dan kestabilan suhu produk yang disimpan. Pada slide ini kita membahas katup ekspansi, yaitu komponen yang berperan sebagai penjaga gerbang menuju sisi tekanan rendah. Katup ini mengatur perpindahan refrigeran dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dengan cara menurunkan tekanan cairan refrigeran secara drastis. Ketika tekanan turun secara tiba-tiba, refrigeran mulai berubah menjadi partikel halus atau kabut dingin. Proses ini menyebabkan temperatur refrigeran ikut menurun dengan cepat, sehingga refrigeran siap masuk ke evaporator untuk menyerap panas dari ruangan penyimpanan. Selain menurunkan tekanan, katup ekspansi juga berfungsi mengatur jumlah aliran refrigeran yang masuk ke evaporator secara presisi. Jika aliran terlalu sedikit maka pendinginan menjadi kurang optimal, sedangkan jika terlalu banyak dapat menyebabkan gangguan pada sistem. Oleh karena itu, kinerja katup ekspansi sangat menentukan stabilitas dan efisiensi proses pendinginan pada cold storage. Pada slide ini kita membahas dua jenis katup ekspansi yang umum digunakan pada sistem refrigerasi, yaitu TXV atau Thermostatic Expansion Valve dan AXV atau Automatic Expansion Valve. Kedua katup ini memiliki fungsi utama yang sama, yaitu mengatur aliran refrigeran menuju evaporator, namun cara kerjanya berbeda. TXV bekerja secara otomatis berdasarkan perubahan temperatur dan kondisi uap pada outlet evaporator. Katup ini mampu menyesuaikan aliran refrigeran sesuai kebutuhan pendinginan, sehingga lebih responsif terhadap perubahan beban. Karena kemampuan adaptasinya yang baik, TXV banyak digunakan pada sistem cold storage modern dan aplikasi industri. Sementara itu, AXV bekerja dengan prinsip pengaturan tekanan yang relatif tetap. Sistem ini lebih sederhana, tetapi kurang fleksibel ketika terjadi perubahan beban pendinginan yang cepat. Oleh sebab itu, AXV lebih cocok digunakan pada sistem dengan kondisi operasi yang stabil. Dengan memahami perbedaan kedua jenis katup ini, operator dapat menentukan sistem pengaturan refrigeran yang paling sesuai dengan kebutuhan pendinginan. Pada slide ini kita membahas evaporator, yaitu komponen utama pada sisi tekanan rendah yang berfungsi menyerap panas dari ruangan atau produk. Evaporator bekerja sebagai tempat terjadinya proses pendinginan, di mana panas dari lingkungan dipindahkan ke refrigeran sehingga suhu ruang penyimpanan menjadi lebih rendah. Saat refrigeran bertekanan rendah masuk ke evaporator, refrigeran mulai menguap karena menyerap panas di sekitarnya. Proses perubahan wujud dari cair menjadi gas inilah yang disebut evaporasi. Semakin banyak panas yang diserap, semakin efektif proses pendinginan yang terjadi di dalam sistem cold storage.
Hasil akhir dari proses ini adalah udara di sekitar evaporator menjadi sangat dingin dan mampu menjaga kualitas produk yang disimpan. Oleh karena itu, kondisi evaporator harus selalu dijaga agar bersih dan bekerja optimal sehingga proses penyerapan panas dapat berlangsung secara efisien dan stabil. Pada slide ini kita membahas fungsi kipas blower dalam sistem cold storage. Setelah evaporator menghasilkan udara dingin, blower bertugas mengalirkan udara tersebut ke seluruh ruangan penyimpanan agar proses pendinginan tidak hanya terpusat di satu titik saja. Prinsip kerja blower disebut konveksi paksa, yaitu sirkulasi udara menggunakan bantuan motor dan kipas. Dengan aliran udara yang terus bergerak, suhu dingin dapat tersebar lebih merata ke seluruh produk sehingga kualitas pendinginan menjadi lebih stabil dan efektif. Selain membantu distribusi suhu, blower juga berperan dalam menjaga kondisi lingkungan ruang penyimpanan, termasuk kelembaban dan sirkulasi udara. Oleh karena itu, kondisi blower harus selalu diperhatikan agar sistem pendinginan tetap bekerja optimal dan mutu produk dapat dipertahankan. Pada slide ini kita membahas dua konstruksi evaporator yang umum digunakan, yaitu tipe vinet atau sirip dan pipa, serta tipe plate surface atau permukaan pelat. Kedua jenis evaporator ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menyerap panas, namun memiliki bentuk dan karakteristik perpindahan panas yang berbeda. Evaporator tipe vinet menggunakan pipa yang dilengkapi sirip untuk memperluas area permukaan pendinginan. Dengan bantuan blower, udara dingin dapat disirkulasikan lebih cepat sehingga proses perpindahan panas berlangsung lebih efektif. Tipe ini banyak digunakan pada ruang cold storage yang membutuhkan sirkulasi udara aktif. Sementara itu, evaporator tipe plate surface menggunakan pelat logam datar yang didinginkan secara langsung. Sistem ini lebih cocok untuk pendinginan kontak langsung dan memiliki struktur yang kuat serta lebih tahan terhadap penumpukan bunga es. Pemilihan jenis evaporator harus disesuaikan dengan kebutuhan pendinginan dan karakteristik ruang penyimpanan. Pada slide ini kita melihat bagaimana seluruh komponen pada sisi tekanan rendah bekerja secara terpadu dalam satu siklus pendinginan. Sistem ini bukan hanya kumpulan alat mekanis, tetapi merupakan proses termodinamika yang saling terhubung untuk menghasilkan pendinginan yang efektif dan stabil. Tahap pertama dimulai dari katup ekspansi yang menurunkan tekanan refrigeran sehingga suhu refrigeran turun drastis dan berubah menjadi kabut dingin. Selanjutnya pada tahap kedua, evaporator menyerap panas dari ruangan sehingga refrigeran menguap dan membawa panas keluar dari area penyimpanan. Tahap ketiga dilakukan oleh blower yang mendistribusikan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Kombinasi kerja katup ekspansi, evaporator, dan blower inilah yang menciptakan sistem pendinginan cold storage yang efisien, menjaga suhu tetap stabil, dan mempertahankan mutu produk yang disimpan. Sebagai penutup sesi hari ini, kita dapat memahami bahwa sisi tekanan rendah merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem cold storage. Pada area inilah proses utama pendinginan terjadi, mulai dari penurunan tekanan refrigeran, penyerapan panas oleh evaporator, hingga distribusi udara dingin ke seluruh ruangan. Kinerja katup ekspansi, evaporator, dan blower harus bekerja secara seimbang agar sistem mampu menjaga suhu secara stabil dan efisien. Gangguan pada salah satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan proses pendinginan, termasuk menyebabkan penurunan performa sistem dan terbentuknya bunga es berlebih pada evaporator. Melalui analisis lapangan dan diskusi kasus, peserta diharapkan mampu mengenali gejala gangguan seperti blocking bunga es, memahami penyebabnya, serta menentukan langkah penanganan yang tepat. Dengan pemahaman ini, operator dapat menjaga sistem cold storage tetap optimal dan mutu produk tetap terpelihara.